Mengerikan, dunia bakal seseram ini saat Prabowo jabat presiden. Panasnya politik Amerika Serikat. Saat Prabowo dilantik menjadi presiden pada Oktober, kondisi politik di Amerika Serikat diperkirakan sedang memanas-manasnya. Amerika Serikat akan menggelar pemilu legislatif dan presiden pada 5 November atau berselang sekitar 15 hari dari pelantikan Prabowo. Panasnya perpolitikan Amerika Serikat akan berdampak banyak kepada stabilitas pasar keuangan global. Ada dua kandidat terkuat Presiden Amerika Serikat yang saat ini menghiasi pemberitaan, yakni petahana Joe Biden hingga mantan Presiden Donald Trump. Jika proses pemilu tidak mulus atau kandidat presiden yang terpilih tidak sesuai keinginan pasar, maka pasar keuangan bisa bergejolak seperti halnya pada 2016 saat Trump terpilih. Sebagai negara superpower, hasil pemilu Amerika Serikat ini tentu saja akan berdampak kepada peta geopolitik global, termasuk dengan Cina. Berlangsungnya pemilu Amerika Serikat juga diperkirakan akan berimplikasi terhadap inflasi paman Sam. Inflasi Amerika Serikat dikhawatirkan sulit turun hingga penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini akan menahan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, the Fed, memangkas suku bunga sebelum pemilu. Kondisi ini tentu saja berimplikasi terhadap minat investor asing di emerging market seperti Indonesia. Jika kondisi politik Amerika Serikat panas dan inflasi mereka tak juga turun, maka bukan tidak mungkin investor asing akan memilih menepi dari Indonesia. Jika situasi ini menjadi kenyataan, maka rupiah bisa melemah. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah dalam tren penurunan belakangan ini. Secara year to date, hingga Kamis 25 April, rupiah terdepresiasi sebesar 5,13% dan sempat menyentuh titik terendahnya di angka 16.250 rupiah per 1 US dollar. Kedua, ketegangan politik dan perang antar negara. Belakangan ini terjadi kisruh antara Iran dan Israel di daerah Timur Tengah. Sebelumnya dilansir dari ABC News pada 19 April 2024, misil Israel telah menghajar satu lokasi di Iran. Ada beberapa laporan yang belum dikonfirmasi mengenai ledakan di Timur Tengah, kata Kepala Penelitian Komunitas ING, Warren Peterson. Pasca serangan terakhir Israel, Iran mengabaikan serangkaian laporan ledakan di dekat kota Isfahan itu. Economic Center of Reform on Economic atau KOR, Yusuf Randy menilai ketegangan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran berpotensi akan berdampak signifikan terhadap ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terbaru, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam Israel akan memusnahkan negeri Zionis itu jika mencoba menyerang Teheran lagi. Hal ini dilontarkan dalam kunjungan ke Pakistan. Jika rezim Zionis sekali lagi melakukan kesalahan dan menyerang tanah suci Iran, situasinya akan berbeda dan tidak jelas apakah rezim ini akan tetap bertahan. Tulis kantor berita negara Iran, IRNA, mengutip ucapan Raisi yang juga dilaporkan Russia Today, Rabu 24 April. Ketegangan tidak hanya terjadi di Timur Tengah, namun perang saudara pecah di negara tetangga Republik Indonesia. Pertempuran dilaporkan berkobar di perbatasan timur Myanmar dengan Thailand sejak Sabtu lalu 20 April. Serangan dilaporkan dilakukan pada kelompok anti-junta militer, pasukan perlawanan yang berperang untuk mengusir pasukan junta. Sejumlah ledakan dan tembakan terus terdengar di wilayah itu. Situasi ketegangan hingga melibatkan banyak negara untuk menyelesaikan masalah akan memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Ketegangan geopolitik diperkirakan masih akan terjadi jika terakhir Indonesia akhir tahun saat Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Oktober mendatang. Ketiga, proyeksi perekonomian Cina dan India menurun. Di tengah proyeksi perekonomian negara maju mengalami kenaikan, namun berbeda halnya dengan negara berkembang yang cenderung relatif menurun. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun
atau ketika Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang, hingga di awal pemerintahannya. Negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang dari 4,3% pada 2023 diperkirakan menjadi 4,2% pada tahun 2024 dan 2025. Salah satu pemberat emerging market yakni China dan India yang diproyeksikan tumbuh lebih rendah dibandingkan 2023, yakni masing-masing 4,6% dan 6,8% pada 2024. Proyeksi Real GDP Annual Change IMF dalam laporannya World Economy Outlook 2024, Steady but Slow, Resilient Amid Divergence yang terbit Selasa 16 April, ekonomi global tumbuh 4,5% pada tahun ini dan melambat 4,3% pada 2025. Perlambatan salah satunya disebabkan oleh melandainya ekonomi Cina di 4,6% pada 2023 menjadi 4,1% pada 2025. Ekonomi Tiongkok akan terus melandai hingga hanya 3,3% pada 2029 mendatang. Perlambatan yang terjadi di Cina dan India akan punya pengaruh yang cukup besar bagi Indonesia. Produk domestik bruto PDB tumbuh stagnan di 5% pada 2024 dan naik tipis pada 2025 menjadi 5,1%. Ekonomi RI diramal IMF akan stagnan di kisaran 5% hingga 2029 atau saat periode pertama Prabowo berakhir. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekspor non-migas Indonesia ke India dan Cina mencapai 18,45 miliar US dollar atau setara dengan 31,64% dari total ekspor non-migas. Ketika perekonomian Cina dan India melambat, maka kebutuhan impor pangan dari Indonesia akan semakin sedikit. Di lain sisi, pergerakan rupiah. Penurunan rupiah ini tak lepas dari kebutuhan dolar Amerika Serikat yang meningkat dari dalam negeri untuk pembayaran dividen serta kuatnya ekonomi Amerika Serikat yang pada akhirnya membuat indeks dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan menembus angka 106. Ekspektasi pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed pun semakin memudar di tengah data-data ekonomi Amerika Serikat tidak mendukung untuk penurunan suku bunga tersebut. Begitu pula dengan Bank Indonesia yang pada awalnya akan memangkas suku bunga di semester kedua 2024, namun justru menaikkan suku bunga pada Rabu 24 April sebesar 25 basis poin ke level 6,25%. Di lain sisi, suku bunga acuan BI, dampak lemahnya rupiah ini dapat berdampak kepada semakin beratnya beban pemerintah dalam membayar utang berbasis dolar Amerika Serikat, serta biaya impor dalam mata uang asing akan semakin besar. Begitulah, Prabowo Subianto yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Indonesia terpilih 2024-2029 untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Di awal era pemerintahan Prabowo nanti, kondisi global diperkirakan akan masih bergejolak, khususnya bagi negara berkembang. Bagaimana menurut pendapat Anda?